Teman-teman sekarang semua lagi ngetren itu adalah robot trading, forex, menggunakan platform MT4. Dan saya ingin cerita kenapa sebagian besar kalau tidak semua robot trading yang teman-teman ikutin adalah skema Ponzi atau pyramid scheme. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengerti apa itu skema Ponzi, mungkin karena memang bukan di dunia finance, Ponzi itu adalah nama orang yang menciptakan dari sebuah skema yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu saya muter uang teman-teman, dan karena saya nggak tahu uangnya diputar lewat apa, saya akan cari orang baru lagi untuk bayar uangnya ke teman-teman. Nangkep ya? Jadi saya rekrut A bayar saya 1 juta, saya janjiin bunga 100 ribu. Dari mana saya bayar 100 ribunya? Saya si A rekrut B bayar 1 juta, 100 ribunya saya kasih A. Jadi begitu terus. Jadi si B gimana caranya? Rekrut C bayar 1 juta, 100 ribu buat B gitu. Jadi gitulah itu skema Ponzi. Dan skema Ponzi itu banyak yang jalan lama sekali gitu. Tergantung dengan tingkat bunganya. Si yang terkenal yang di Amerika tuh, saya lupa namanya, yang bangkrut tahun 2008, itu dia bunganya agak konservatif ya, 12% ya, agak tinggi untuk ukuran Amerika karena suku bunga di sana kan rendah. Tapi itu skema Ponzi-nya jalan berpuluh-puluh tahun loh. Jadi banyak juga. Jadi kalau ada yang bilang, "Wah, saya udah jalan ini robot trading lama tapi baik-baik aja." Ya memang nggak apa-apa gitu. Semua Ponzi akan berakhir, tapi beberapa Ponzi itu puluhan tahun jalannya. Robot trading harusnya nggak selama itu karena bunganya agak tinggi ya, sekitar 20% gitu. Jadi, dan mereka kan lagi booming gara-gara COVID, orang kan nggak punya banyak pilihan kan. Jadi mereka lagi ngetren. Tapi mungkin begitu pandemi selesai, plus minus maksimal 2 tahun lah habis pandemi selesai, maka robot-robot trading ini akan bubar seperti semua Ponzi lainnya, dan orang-orang yang ikut terakhir akan kehilangan uangnya bersama orang-orang yang ikut pertama tapi nggak tarik-tarik duit gitu. Dan ini sesuatu yang wajar-wajar aja. Sekali lagi banyak temen saya yang kerjaannya begini, profesional di sini, dan saya sebenarnya agak nggak enak ya bikin video ini, tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja saya kan nggak pasti bener gitu loh. Tapi it's okay, saya cerita tentang apa yang saya tahu lah tentang dunia keuangan. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu tahu adalah broker forex itu adalah kasino gitu. Jadi mereka itu ketika teman-teman untung, mereka rugi. Ketika teman-teman rugi, mereka untung. Itu yang pertama. Kayak kasino kan. Nah, kasino itu mikirnya simple. Saya nggak usah nguntungin orang, saya nggak usah ngerugiin orang. Saya cuma perlu ngundang orang sebanyak-banyaknya masuk kasino. Karena dalam hitungan kasino, dari 100 orang yang masuk, 70 pasti rugi gitu kan. 30 untung, 70 rugi, saya masih cuan gitu. Jadi mereka mikirnya sederhana. Cuman kalau ada satu dua orang yang duitnya banyak, menang terus, nah biasanya kasinonya mulai bermain gitu. Jadi ini sesuatu yang wajar kok. Di dunia mau broker di Indonesia, di luar negeri, semuanya begitu gitu. Jadi ya setiap kali teman-teman untung, mereka kehilangan duit. Ketika teman-teman kehilangan duit, mereka untung gitu. Jadi sebenarnya mereka lebih senang ketika teman-teman rugi daripada untung. Dan itu wajar gitu, itu bisnis. Sama kayak saya bikin perusahaan kasino taruhan bola gitu kan. Ya udah Chelsea lawan MU gitu kan atau apa. Cuman ya karena saya males ngitung, ya udah saya lawan lawan aja gitu, broker apa tuh, taruhan lawan the house lah istilahnya, bet against the house. Jadi itu yang pertama yang teman-teman mesti tahu gitu. Jadi di kasino manapun di dunia, kalau ada satu orang yang duitnya banyak dan bener-bener gede, itu either A dicurangin, B dilarang yang paling baik, atau C gak dibayar. Itu pilihannya cuma ada tiga. Nah yang kedua, ini permainan logika ya. Jika ada orang yang berhasil menemukan crack nih di financial market gitu. Jadi teman-teman mesti bayangin kalau sebenarnya menghasilkan uang secara konsisten di financial market itu luar biasa susahnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman tahu, Warren Buffett itu kalau di average dari dia main saham dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu, dia tuh sekitar 26-27% per tahun.
Dan George Soros itu sekitar 30%-an per tahun, 32 kalau saya nggak salah, Quantum Fund. Itu udah ngerampok Bank of England, ngerampok Indonesia tahun 98, ya segitu gitu loh resultnya. Jadi once in a while ya mereka kayak go big gitu kan, yang kayak film The Big Short itu 400% kalau saya nggak salah. Cuman ya sekali kan gitu, nggak tiap tahun juga kayak gitu. Jadi ketika kalau ada yang berhasil menciptakan sistem 20% per bulan gitu, which is 240% per tahun, kalau memang sistemnya valid gitu kan, kalau saya punya programnya, ya mungkin saya jualnya ke BCA gitu, atau ke BRI gitu, selesai sudah gitu kan, saya jual ke negara 50 triliun gitu, kemudian ya udah saya foya-foya selesai. Jadi eh masuk akal kan? Jadi kayak kenapa ya nggak dipakai sama institusi? Sedangkan ada berapa institusi yang kayak berapa hal yang dimakan oleh institusi kayak saham gitu kan? Ya udah gitu loh. Wajar-wajar aja ada perusahaan yang punya saham BRI gitu kan. Tapi kenapa kenapa nggak ada perusahaan yang pakai robot trading gitu kan? Perusahaan besar nih. Ya for food for thought aja. Yang ketiga, balik lagi ke yang tadi, broker itu kan kasino. Kasino kan nggak mau rugi terus-terusan. Maka mereka ini, para robot-robot trading ini, mereka bakal suruh teman-teman untuk pakai broker asing yang aneh. Dari Rusia atau mana gitu. Karena itu sebenarnya broker mereka sendiri gitu loh. Mereka bikin online atau gimana, jadi broker-broker mereka sendiri. Jadi mereka bisa atur gitu. Dan sebenarnya percayalah ini bukan sistem yang benar-benar high tech banget gitu loh. Ya sederhana kayak ini lebih mirip dengan taruhan bola gitu loh. Sederhana sekali. Kemudian yang ke selanjutnya itu adalah skema yang aneh yaitu member get member gitu. Jadi kan ya itu balik lagi itu adalah salah satu ciri-ciri skema Ponzi yang paling umum karena ya kan jadi enak kan karena mereka itu terinsentif untuk terus mencari uang baru untuk dimasukkan untuk dibayar ke atas gitu. Dan yang kelima yang terakhir adalah hmm, hukum kalau uang itu balik lagi ya kembali yang pertama ya. Uang itu tidak bisa diciptakan dari thin air gitu loh. Uang itu ketika Anda yang menang harus ada yang kalah, ketika yang kalah ada yang menang gitu. Jadi kayak kalau kita main saham, kita beli murah, kemudian naik, ketika kita jual ada orang yang beli di atas gitu loh. Ketika dia habis itu dibanting, maka kita menang, dia rugi gitu kan. Itu permainannya, itu gamenya gitu. Jadi kalau tiba-tiba kalau teman-teman menang terus, yang rugi siapa gitu kan, yang bayar siapa gitu. Kan robot trading ini kan dia mesti nyari uang, maksudnya uang siapa yang dia makan gitu kan, dia bet ngelawan siapa gitu kan, itu mesti teman-teman pikirin gitu. Jadi robot trading itu ada dan itu sudah teknologi lama, old lah gitu, teknologi lama. Cuman kalau yang benar itu pertama itu mereka nggak terlalu sakti gitu loh, mereka punya logaritma yang kayak dipikirin gimana nih kamu bikin robot kayak apa? Oh, setiap kali harga emas naik 1%, aku pasang buy. Ketika naik 1% lagi, aku jual. Ketika turun 1%, aku cut loss gitu. Jadi mereka sederhana gitu. Beberapa ya, ada yang lebih remote ya, ada juga. Cuman kurang lebih kayak gitulah. Itu bisa dijelaskan gitu. Kamu bikin algoritmanya seperti apa? Kemudian biasanya jarang ada member get member. Kemudian biasanya mereka brokernya bebas gitu. Ini pokoknya ini softwarenya, kamu pasang aku udah pasangin, broker mana terserah kamu gitu. Jadi ya itu sih kenapa semua robot trading itu adalah Ponzi scheme. Dan percayalah kalau teman-teman tanya sama orang yang udah main forex selama bertahun-tahun, percayalah mereka semua setuju sama saya gitu. Jadi ya balik lagi, terserah teman-teman. Oh iya, ini yang terakhir saya mau tambahin. Kalau misalnya teman-teman ketipu gimana? Mesti ngelapor ke siapa, OJK atau mana? Saya kasih tahu kalau kalian itu uangnya 1.000.000% pasti hilang. Pasti. Tidak mungkin Anda bisa uh, mendapatkan uang itu. Gini, kalau teman-teman rugi anggaplah gitu. Teman-teman datang ke OJK. Wah, saya rugi gitu kan. Ada yang nipu saya, dikasih janji keuntungan ternyata bodong gitu.
saya mau ngelapor. Maka OJK akan bertanya, ngisi, ya kok bisa, skemanya apa? Oh, perdagangan berjangka gitu, forex atau komoditi. Maka OJK langsung angkat tangan gitu. Ini bukan ranah kami, ini adalah ranah Bapeti. Selamat tinggal, kami tidak, Anda bukan urusan saya, bye gitu. Jadi oke, kemudian teman-teman datang ke Bapeti. Bapeti, saya baru saja diiming-imingi keuntungan dan kemudian saya dibohongin, katanya pasti untung, ternyata enggak. Gimana nih gitu. Bapeti bakal bilang, pertanyaan pertama, brokernya asing atau lokal? Asing. Ah, itu sudah berarti di luar jurisdiksi kami, selamat tinggal gitu kan, bukan urusan kami. Tapi anggaplah pun lokal, selama Bapeti ini tugasnya sederhana gitu loh. Kalau ada Anda menang, Anda harus dibayar. Sesederhana itu. Jadi anggaplah teman-teman main di Valbury atau Monex, kemudian secara di atas kertas teman-teman untung anggaplah 100 ribu dolar, terus teman-teman nggak dibayar, itu teman-teman bawa ke Bapeti, itu izin mereka langsung dicabut gitu, izin mereka langsung bermasalah, lu bayar gitu. Jadi mereka ini kayak Bapeti itu kayak organisasi bosnya kasino. Mereka tuh tugasnya cuman kayak kalau kasinonya kalah harus bayar. Sederhana kan, very simple gitu. Nah, kalau playernya kalah, begonya lu gitu kan. Kan lu ada Anda kan kalau Anda apa tuh apply untuk broker di Indonesia kan Anda akan ditelepon kemudian dijelasin Anda akan melakukan perdagangan berjangka, ini adalah sesuatu yang sangat beresiko, Anda harus siap kehilangan uang, jika Anda rugi itu bukan tanggung jawab siapapun gitu kan. Jadi kebayang ya, kalau Anda rugi, apapun ceritanya Anda rugi, diiming-imingi kayak wah ada brokernya kan yang kayak wah pak, iya pak, tenang aja pak, kita bantu atau apa, ada mentornya atau ada sistemnya atau ada robotnya apa, itu udah bukan urusan Bapak. Yang penting di atas kertas lu kalah kan, ya udah lu kalah lu bayar gitu, gimana ceritanya lu bisa kalah bodo amat. Jadi kan ada berapa kantor kantor future gitu yang dalam tanda kutip sering didemo gitu kan, di demo. Oh, jadi kadang-kadang lewatin kantornya itu ada berapa ratus orang gitu. Itu skemanya sederhana, marketingnya ini kan robot kalau yang saya omongin. Cuman kadang-kadang marketingnya bilang, ini pak, bapak taruh duit aja pak, kita puterin udah pasti untung atau gimana lah. Jadi ketika kita taruh duit ternyata rugi, ya udah selesai gitu loh. Brokernya untung nggak ketika rugi? Untung. Broker, maksudnya salesnya untung nggak? Untung juga. Anda bisa nuntut nggak? Nggak. Kenapa? Bodohnya Anda percaya sama mereka. Nangkep ya? Anda mau komplain sama siapa? Ke dasar bumi, ke ujung langit, nggak akan ada yang bisa bantu. Karena memang balik lagi, bukan urusan mereka gimana ceritanya Anda rugi. Urusan mereka cuman kalau Anda untung, Anda dibayar. Sisanya tanggung jawab masing-masing. Jadi balik lagi, informasi ini kan ya pendapat saya pribadi gitu kan ya. Jadi ya anggap aja salah ya juga nggak apa-apa. Cuman buat sharing aja pendapat saya. Dan ya kalau ternyata robot trading itu benar ya, dan memang teman-teman percaya, ya jangan nabung uang di bank lagi. Bunganya kan kecil, cuma 4%, 6% setahun, sekarang kan murah. Jadi ya taruh semua uang teman-teman dan taruhlah di robot trading, itu kan lumayan 20% sebulan gitu. Jadi kalau ternyata saya yang salah, ya udah teman-teman semua jadi kaya, saya segini-segini aja, ya juga it's okay gitu. Untuk teman-teman yang jualan robot trading ya selamat berjuang gitu. Pada akhirnya apapun yang Anda lakukan, niat Anda baik atau niat Anda buruk, di dunia ini ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang hidup, ada yang mati kok. Jadi yang cepat makan yang lambat, yang duluan makan yang terlambat, yang pintar makan yang bodoh, itu hukum alam kok. Jadi kalau kalian hidup bagus, kalau kalian mati wajar. Selamat malam.